Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, di sebelah saya sudah ada seorang bintang tamu, Rensi Milano. Selamat malam. Terima kasih hadir pelet, susuk, dan lain-lain. Sejauh ini ada lagi nggak pengalaman yang berkaitan dengan bisnis seperti itu? Pernah sih. Waktu itu aku tiba-tiba kayak orang satu hari tuh rasanya mau nangis terus. Kenapa tuh? Nggak tahu nangisnya, nggak ngerti nangisnya kenapa. Tapi dalam satu hari itu kok nggak capek-capek aku nangis kayak sesuatu gitu. Jadi katanya tuh aku sedikit kesurupan. Dan itu aku baru berhenti setelah habis maghrib. Ada yang datang, ada yang ngobatin, atau bilang gitu aja? Ada yang ya biasa ngobatin, tapi awalnya ngobatin tuh nggak bisa Nggak selesai itu, masih jadi nangis aku terus. nangis dari 9 pagi sampai jam 6 maghrib. Katanya Ada yang apa? masuk. Siapa yang masuk? Nggak tahu siapa, mungkin ketempel atau gimana, jadi bawaannya nangis aja. Sebelumnya memang habis ada dari luar kota atau? Ya ada pernah yang mungkin sama temen, mungkin waktu itu zamannya masih suka ada ke klub-klub ya, mungkin keteplek. Ada yang ikut. Kali ya. Ada. Jadi itu nangis terus harian sampai orangnya tuh udah baca-bacaan apa kaki dipencet-pencet, aku nangis terus aja. Tapi sekarang nggak ada kejadian itu. Alhamdulillah sih nggak pernah. Makanya katanya orang belajar banyak ngomong, nanti kalau kemana-mana numpang Benar, setuju, penting banget. Bener. Karena saat kita bengong Itu justru itu sekali seumur hidup frekuensinya saya gampang. kesurupan nangis. Jangan pernah kejadian lagi ya Nggak Mbak ya, mau. jangan pernah bengong lagi. Mudah-mudahan malam hari ini Mbak Rensi juga baik-baik aja nih. Kita segera undang partisipan kita yang pertama. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku rela melakukan ritual mistis demi memperlancar pesugihannya. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Dodi. Selamat malam Mas Dodi. Malam. Apa yang mau diceritakan? Saya di sini mau menceritakan tentang pesugihan saya yang dulunya itu saya tuh peternak. Saya punya usaha tapi itu nggak maju-maju sayanya. Masalah dari itunya saya maju ke macamnya kayak dukun. Saya ke dukun, saya habis itu saya disuruh sama dukun tersebut masalah tentang kudu ritual kemanapun itu. Apa Ritualnya itu? itu kita di sungai. Apa yang di sungai? Kita bertapa. Apa? Bertapa. Oke, Anda lakukan. Ya, saya bertapa itu selama 2 hari. Selama 2 hari itu apa yang terjadi? Nah, selama 2 hari itu saya di situ saya mendapatkan sebuah batu, saya jadikan cincin Oke. dari situnya. Itu batu datang dari mana? Batu itu datang langsung di dekat sungai itu. Ada di situ langsung. Anda ambil, Anda jadi cincin sampai sekarang disimpan. Ada. Saya Tempat gitu. Oh ini. Ya, Oke, setelah itu usaha ini lancar, peternakan jadi baik. bisa lancar. Itu udah lama sih 5 tahun yang lalu. Sekarang jadi lancar. Oke, saya ulang sedikit ya. Jadi 5 tahun yang lalu usaha peternakan Anda nggak lancar, Ya. Anda ke dukun, disuruh melakukan ritual di pinggir sungai. Anda bertapa 2 hari di sana, Ya, ada batu, Anda ambil, Anda jadikan cincin, dan setelah itu usaha jadi lancar. ya. Oke, itu biasanya kalau semacam pesugihan itu bukannya ada perjanjian yang dibuat ya? Anda mendapatkan sesuatu tapi Anda juga harus memberikan sesuatu. Enggak juga, Mas. Enggak juga? Ya. Enggak ada tumbal, ada apa? Enggak ada. Oke, lalu tujuannya dari sini itu apa? Saya di sini masalah ragu ya. Ragu itu gimana? Karena saya mau nyopot yang ada di dalam saya. Dari copot itu saya takutnya nih ya, pas saya dicopot ininya takut usaha saya nggak lancar lagi. Pernah ada usaha untuk copot, untuk Pernah. lepas semuanya? Nah, Waktu lepas itu apa yang terjadi? ya macamnya kayak ada yang bisikin sesuatu, jangan. Jangan lepas. Saya Oke,
Oke, jadi ini bisikan-bisikan dan yang datang ini melarang Anda untuk berhenti. Ya, Tapi Anda pengen berhenti. iya. Alasannya apa? Ya saya pengen hidup normal aja. Oke, baik. Mudah-mudahan malam hari ini Anda bisa mendapatkan solusi, bisa lepas dari semuanya, usaha maju tanpa menggunakan hal bisnis. Berencana yang mau ditanya? Belum? Belum ada ya? Oke, kalau begitu kita langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Dodi dengan nomor rumah 82 dan tanggal lahir 7 Juli 1989. Sosok yang mudah terpengaruh dan memiliki komitmen yang kuat. Hal ini yang membuat saya melihat kejadian masa lalu yang sangat mempengaruhi kehidupannya Dodi saat ini. Saya melihat sebuah uang dan kehancuran. Uang ini didapat oleh Dodi dengan cara yang salah, sehingga menyebabkan ia mengalami kehancuran sampai saat ini. Mata batin saya mengatakan dirinya dikunci oleh sosok gaib yang membuat ia tidak berdaya sama sekali. Saya melihat dalam mata batin saya, dirinya seperti orang linglung, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Silakan, Mas. Mas Dodi. Loh. Sama. Dia mau ngapain tuh? Dia mau ngapain? Mas Bayu. Mas, ngapain itu? Aduh. Jangan jauh-jauh. Mas mau ngapain? Kok jadi bau menyan ya? Hukumnya. Saya kayak bau menyan dibakar gitu sih. Indonesia kau kesana. Bacain keras-keras namanya, tanggal lahir, bulan, ini tahun, dan ini nomor rumahnya. Oke. Ntar dulu, Mbak. Tunggu aba-aba dari Roy. Ini semacam kayak saya tahu ini kayak pemujaan ritual Iya, dia demonik gitu ya, yang satanik gitu ya. memuja setan. Worship. Ini Aku nggak apa-apa nih ke situ. Aduh, mukanya It's okay. begitu. dia lagi melakukan ritual. Mas Bayu, Enggak, saya temenin. Saya Kita temenin. dekat ke sana. Aku bacain sama di sini. Roy Iya. juga. Ada warna yang berbeda ketika suara wanita masuk ke dia. Kalau suara pria, tampaknya dia akan seperti apa. Tapi kita tidak pernah tahu ya, Bay, apa yang terjadi selanjutnya biasanya. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa ya. Barensi, kita dekat ke samping kupingnya, baca yang Kenceng. yang keras sekali. Kita lihat apa reaksinya. nama Dodi. Kunci. Aduh. Nama Dodi, tanggal lahir 7 bulan 7 1989, nomor 82. Mas Bayu. Duh. Ini lempar ya. Mas Dodi, masih bisa dengar suara saya? Maksudnya apa ya tadi ya? Gak usah banyak ngomong kok. Loh, dari tadi ini kita belum ngomong apa-apa loh. Kenapa tiba-tiba kamu ngomong kayak gitu ke Roy? Itu ada apa ya? Gak suka saya sama dia. Gak sukanya karena apa? Entah kenapa. Tadi yang Anda lakukan di situ tuh apa? Manggil. Oke, sekarang temannya sudah datang. Udah ada? Ada. Di sebelah mana? Tunjukin dong. Ada di belakangnya Bang Bayu. Di belakang sini? Ya. Tuh, Roy. Saya merasakan ada aura yang gelap sih di tubuh Dodi. Antara orang yang setengah-setengah gitu. Jadi orang
datang, dia manggil nih buat apa sebenarnya, Roy? Dia manggil buat dia punya teman seperti itu loh. Saya butuh ya betul. Saya butuh air bunga dengan es batu. Ini harus di cleansing, netralisir dulu ya. Itu lempar-lempar lagi. Barensi duduk, kita bisa suruh dia untuk duduk. Iya, duduk aja. Sebentar, Barensi duduk. Kamu belum mencatat apapun dari statement Belum. dia. Belum. Bahkan belum mulai pun dia sudah melakukan tindakannya seperti itu. Iya, ini dia dari tadi kayaknya nggak biasa begitu masuk pun ceritanya pelan, setengah-setengah. Terus begitu kamu masuk, dia langsung berdiri dan langsung ngambilin melakukan kayak ritual itu. Belum digali. Kayak nantangin gitu ya. Sebenarnya kamu kesini tuh ngapain sih? Tujuan awalnya. Saya awalnya di sini mau membuang yang ada di badan saya. Lah, tapi kok ngebuang? Tapi kamu melakukan semacam tindakan yang arogan dan penyerangan ya? Saya tidak tahu, di badan saya sendiri yang berbuat. Apa bisikan yang kamu dengar tuh apa, Mas Dodi? Ada bisikan seperti apa sih? Serang dia. Hah? Serang. Dia tuh maksudnya Roy. Ya, Kamu ada bisikan serang Roy? ya. Kamu mau nyerang saya? Nggak salah. Saya nggak suka perang. Jadi dia ini Roy, tadinya usahanya peternakan, terus nggak maju. 5 tahun yang lalu akhirnya dia ke dukun, melakukan ritual bertapa di sungai. 2 hari di situ dia nemu batu, diambil batunya dan dijadiin cincin yang dia pakai. Setelah itu usahanya membaik. Saya berarti harus hancurin cincin itu dong ya. Itu ada sumber power dia ya. Dan sekaligus sugesti dia kalau gua kuat dengan cincin itu kan. Tapi kamu melihatnya emang ada sesuatu di cincin itu? Sebenarnya saya lihat ada gangguan kepribadian juga sih selain daripada cincin. Saya boleh pinjam nggak cincinnya? Buat apa? Ya saya mau lihat. Oh, nggak bisa. Oh ya udah oke. So what? Ya apa yang bisa dibantu kalau gitu? Tadi Anda bilang ini kan, Mas Dodi, tujuan datang ke sini pengen punya hidup yang normal, Iya. pengen lepas dari semuanya. Beberapa kali mau ngelepas, tapi ada bisikan untuk melarang, ada yang datang ngelarang. Nah sekarang Anda udah datang ke sini dan tujuannya Roy Kiyoshi adalah ngebantu, ngewujudin apa yang Anda mau untuk bisa lepas dari semua. Lu nantang gua lo ya? Iya, kenapa? Lihat nanti. Main dia. Dia mau ngambil apa Roy? Semoga bukan bisa. Aduh. Duduk dulu, Mbak. Kita jadi balance. Main tuh. I feel insecure now. You help me ya. Ih, Sekarang ini kemana nih? nggak tahu. Di belakang dia tiba-tiba menghilang. Bantu. Tuh. Gue diguyur. Apaan tuh? Tunggu. Tunggu. Di. Dia Berhenti mau dulu. ngapain? Lu ngelakuin ini, jangan bahayain penonton gue sama partner dan bintang tamu gue ya. Gue kasih tau. Ini kalau saya ngelihat cara dia berdiri, cara dia ngelihat kepribadiannya beda Iya. lagi. Kayak ini, kayak mau nantangin Iya. gitu loh. Kayak ngajak. Ajak berantem. Coba. Kayak- Itu ngapain dia? Sini, Mas mau diapain? Itu audio mau diapain? Tahu? Apa sih apa Hah? Panggil semua, panggil siapa? Mau manggil teman-teman ya? Aduh. Mbak. Kamu dengan dia melakukan ini, kamu ngerasa ada yang datang nggak emang? Sudah mulai datang. Saya merasa di sini auranya udah mulai berbeda. Berarti emang itu caranya dia. Mas Bayu. Oke, kekuatannya mungkin powerful sekarang. Kayaknya mesti cepet-cepet tuh diambil ya. Itu cincinnya mungkin yang berpengaruh itu kayaknya ya kali ya. Cincinnya. Tapi caranya gimana orang kayak gitu? Ini dia nggak sadar ya Roy. Masa mesti kita ikat? Mas Dodi,
Dodi kalau masih bisa dengar saya, tujuan kami adalah untuk ngebantu Mas Dodi ya. Mas Dodi kesini mau punya hidup yang normal, mau lepas dari semuanya. Kita coba bantu ya. Masih bisa dengar saya? Oke? Kamu handle this person deh. If it going this one or this one? Oh my god, Kenapa? ada ulatnya dong. Saya minta glove dong. Oh my god, serem banget. Oh, Kenapa? Gede banget. Jijik. Urusan kaum kelapa Oke, sih. Agak. Apa sih? Aduh. Oh my god. Ini jorok. Aduh. Kok bisa begitu? Itu apa sih? Cacingnya. Aduh. Mas Dodi, kalau masih bisa dengar saya, itu kelapa udah lama disimpan. Dari mana? Dari dukunnya? Iya. Dan selama ini Anda apain? Anda simpen aja? Atau Anda ritualin itu kelapa? Dimandiin kembang segala macam. Selama ini nggak tahu kalau dalam kelapa itu ada cacing-cacing ini. Gini, kalau teman-teman kamu benar-benar teman, saya tantang kamu untuk makan cacing ini sekarang. Kalau kamu bisa mandi kopi dan manggil teman kamu, artinya teman kamu udah lapar banget dong. Maksudnya datang ke sini sebenarnya mau lepas kan? Bukan mau nantang kan? Tapi yang Mas Dodi lakukan di sini seperti mau bikin teror. Kamu membuat teror, kamu membuat penonton saya nggak nyaman loh. Tiba-tiba tuh mereka pada takut. Ya. Itu selama ini cacingnya ada di dalam kelapa yang Anda simpan kan? Iya. Berarti emang udah temenan dong dengan cacing-cacing itu. Kalau kamu benar-benar ingin berbuat baik dan ingin berubah, kamu tunjukin sikap manner dan attitude yang baik. Ini pelajaran juga buat pemirsa di rumah. Kalau kamu pengen dihargai, kamu harus menghargai orang lain dulu. Seperti itu. Kalau kayak gini, orang jadi respect juga males. Dan sisi gelapnya di sini adalah dia bawa semacam jampi-jampi isinya cacing tanah. Mungkin itu di luar kendali dia kayaknya deh. Sebenarnya ini gara-gara jimat yang dia pakai, atau justru dia malah mengundang teman-teman dari makhluk astral yang selama ini dipegang sama dia. Mengundang teman-teman makhluk astral yang selama ini dia pegang untuk datang. Yang selama ini nggak ada jadi datang juga dong. Iya. Kamu mau di cleansing nggak? Gak usah banyak ngomong. Roy, gitu ya. Ya udah, kalau nggak mau di cleansing, ya udah. Saya cuma menjalankan tugas saya di sini. Ini kan udah direncanain ya, datang ke sini kan udah diniatin, mau dibersihin, mau di cleansing, punya hidup normal. Terus kenapa begitu sikapnya ke Roy? Saya nggak tahu dari tubuh saya sendiri. Tapi bisa dikendaliin kan? Bisa kan? Dia bilang dia sebenarnya bisa ngendaliin bisikan-bisikan itu supaya dia justru nggak bersikap kayak gini. Kendaliin dong. Ambil air bunga mawar itu, mandiin ke sini, mandiin ke kamu. Saya ambilin ya. Oh, kamu ambil sendiri deh biar ketahuan niatnya. Di Terus sejauh reverse, mana? jadi tadi mandi kopi untuk undang, sekarang dimasukkan ke dalam tubuhnya itu. Mandi. Saya minta bantuan FD untuk pegangin dia dan duduk di situ dan diikat. Kayaknya cincinnya deh ya. Harus deh. Biar aman juga Mbak di sini.
Di sini membahayakan penonton loh. Kamu Udah tahu nggak nggak? bisa. Lu lempar mangkok, kalau bisa. kena penonton bocor palanya, itu akan bahaya loh. Itu nggak ada roda. Pakai kain hitam kali nggak sih? Kedinginan juga. Saya masih berbaik hati loh mikirin kamu. Kedinginan atau Tolong dipegangin juga dong ya kali ya. ya. Oke. Ada kain hitamnya. Saya ada pilihan. Kalau dia berani makan, saya akan menyerahkan yang kalah. Tapi kalau dia tidak makan, Kayaknya. saya akan usir. Iya. Kita cleansing dia di bawah Cleansing. dulu. Ya. Soalnya kalau di atas kursi Sebenarnya aku pegang. kursi. Tadi di bawah aja. Siap, siap, siap. Saya coba minta dia. Siap. Siapa yang ngiketin? Bisa nggak? Mas Dodi, Bantuan berikut. Mas Dodi boleh duduk di bawah sini ya. Kita bantu untuk cleansing. Silahkan duduk di bawah. Maaf ya. What are you Duduk di doing? bawah. Ini kan tadi bawaan kamu kan ya Mas ya? Kalau satu-satunya cara untuk ngebersihin semuanya dengan makan cacing ini, rela nggak melakukannya? Ih. Oh my god, seriously? Boleh. Baik. Minta gloves lagi. Sama mangkok. Sama sendok. Sebentar ya, Dodi. saya tutup ya. Sebenarnya saya kasihan loh sama kamu. Tapi Biar karena apa? manner Biar apa? Hah? Biar apa cacingnya Dimakan. dimakan? Hilang gitu nanti itunya yang ada di ini. Jadi dia menunjukkan kalau ini loh gue salah sebenarnya. Kalau gue tuh menyerang, attitude gue jelek. I'm really sorry, kayak gitu-gitu loh maksudnya. Kalau memang ini kamu bisa ngelakuin, aku give up dan aku nggak bakal otak-otik Dodi lagi. Deal gak? Nggak akan aku acak-acak si Dodi lagi. Yakin kamu? Baik. Kalau dia makan tiba-tiba malah makin Enggak kok. Iya, kenapa nggak langsung itu? Ada madu nggak? Cincinnya diambil. Bajunya tadi mana dia? Udah diamanin, disimpan ya? Udah. Ya udah dia. Ini udah ada semua. Oke. Kita yakin Mas Dodi, kalau Mas Dodi emang punya keinginan yang begitu besar untuk berhenti. Ini saya tidak menyuruh Anda makan cacing loh ya. Saya hanya bukan menahan. Saya mau lihat emangnya kamu sekuat apa dan ini apa sih kok mau nantang-nantang. Di sini sekali lagi saya tidak menyuruh, tidak menyiksa orang supaya orang makan cacing dan segala. No, ini bukan poin saya. Dan ini sebenarnya maksudnya bukan buat kamu Mas Dodi, tapi buat teman-teman kamu yang ada di samping di sekeliling kamu. Jertis. Ini Bron. Mau glove? Nah. Aduh. Silakan. Udah ngacak-ngacak tempat lilin, Aduh. gangguin penonton, banting kursi. Now you have to eat that. Silakan Mas. Mas Bay cepet diurusin ini ya. Habisin. Ya ini coba untuk dikeluarin sebenarnya. Aduh, jijik. Teman-temannya dicoba untuk diusir. Mas. Saya mencium Banaspati ada di sini ya. Dia datang ke sini. Ada aura Banaspati. Ada makhluk halus lain yang datang ke sini, baik. Di sebelah mana, Roy? Nonton. Bukan.
dan lihat ini ada seperti ini. Jadinya mereka penasaran untuk lihat dan mampir ke sini. Tapi pemirsa, aneh banget kalau emang nggak ada apa-apa, nggak mungkin aku ngerasa kalau si sosok itu emang masuk ke rumah ini dan dia balik ke rumahnya. Aku izin ya Mas buat bongkar cari bendanya. Kak Sri, aku minta tolong Kak. Aku yakin di sini ada jimat dan aku ngerasa auranya itu kenceng banget nih Kak di daerah sini. Aku minta tolong bantuan Kakak ya. Jimatnya seperti apa? Aku juga nggak ngerti, soalnya nggak tahu, aku belum ada gambaran. Yuk Mas. Ya. Jimat yang saya maksud itu pemirsa, Mas ini bisa lihat sendiri. Ini salah satu benda yang memancing energi dari makhluk-makhluk halus untuk masuk ke rumah Mas Dodi. Jadi ini nanti saya sita ya Mas. Ya udah silakan. Kak, boleh minta tolong nggak? Aku ngerasa panas banget pas nemuin ini di arah sini. Aku minta tolong Kakak cari ya. Soalnya aku mau cari di sebelah sana. Yuk Mas Dodi. Prisli, Kenapa Kak? ini ada lukisan apa ya? Kok gambarnya aneh deh? Mas Dodi, itu lukisan genderuwo, dan genderuwo itu yang tadi sempat aku lihat di depan. Itu maksudnya apa ya Mas? Itu buat pemujaan saya. Oh jadi rumah yang dimaksud saya dari tadi yang saya cari itu sebenarnya rumahnya itu. Iya. Pemirsa, menurut aku si sosok genderuwo itu emang masuk ke tempatnya sekarang, jadi aku nggak bisa ngelihat sosoknya. Tapi aku yakin banget energi yang paling kuat itu ada di sana. Kak Sri, kayaknya di ruangan ini udah nggak ada apa-apa, emang itu aja. Yaudah Kak. Oh, yaudah kalau gitu kita sita aja ya. Iya Kak, nanti disita aja itu. Kak Sri jangan dipegang. Kalau lukisannya jangan dipegang. Kak. Aduh. Kak Sri. Kak Sri lawan Kak. Kak Sri. Aduh. Kak Sri. Kak Sri! Kak Sri sadar Kak Sri! Kakak aku minta tolong. Kak, aku minta sarung tangan dong, Kak. Kak,
tolong fokus ya Kak. Gak tahu ya pemirsa, tapi aku ngerasa masih ada jimat yang tersimpan di arah sana. Kak Azam, aku minta tolong Kak, tolong diangkat itu foto semuanya pakai sarung tangan ya Kak. Mas, ikut saya yuk, karena saya ngerasa ada jimat lainnya yang disimpan sama Mas Dodi. Kakak istirahat di sini dulu ya. Iya. Iya. Ya ampun. Pemirsa, ini bisa dilihat langsung setelah fotonya dinetralin, ada darah. Sebenarnya emang udah nggak apa-apa sih ini kalau kita pegang langsung karena emang makhluknya nggak ada di sini. Tapi yang aku lihat makhluknya itu masih mencari tempat untuk dia isi. Yaudah yuk kita buru-buru aja. Kazam ini juga tolong ya Kak dibawa. Ayo Mas. Mas, ini bener-bener udah parah banget. Ya. Tadi Mas bisa ngeliat langsung kan gimana sosok itu ngehancurin keadaan di sini gitu. Jadi emang sosok ini yang aku lihat dia masih berusaha untuk masuk ke rumah ini karena masih ada jimat yang tersimpan. Dan aku ngerasa ada sesuatu di sini. Di mana ya? Tadi tuh aku nggak nemuin apa-apa. Tuh. Bener kan? Ini. Mas, jimat ini juga akan saya sita ya beserta foto dan semua. Kasri! Kasri kenapa? Kasri. Kakak kenapa Kak? Nggak sengaja. Aduh. Ini banyak banget darah dan gumpalan. Mas Dodi. Mas Dodi. Kak, kayaknya itu bukan Mas Dodi deh. Kayaknya sosok genderuwo yang tadi marah, terus dia sekarang nggak terima juga karena ini semua tuh malah dihancurin gitu, Mas. Ini bahaya banget, hati-hati. Mas. Mas hati-hati, Mas. Ah. Mas. Aduh. Kasih hati-hati. Mas. Kak, oh, Mas Dodi lawan. Mas Dodi, Kasri hati-hati. Ya ampun. Mas. Oke. Kak. Aku yakin banget sosok itu sengaja ngasih tahu kalau tempat dia ada di sini. Kak, tolong diangkat, Kak. Ayo, tunggu. Batu ini. Kak, aku minta garam dong. Ini perlu kita netralin. Enggak, ini nggak bisa sekedar dinetralin. Kak, ada yang bawa palu nggak? Ini harus dihancurin deh. Pemirsa, ini batu yang besar tadi udah berhasil aku hancurin. Berarti sekarang kita netralin Mas Dodi.
Saya diminta oleh Iva untuk melamar Malik. Masjid yang dirindukan setiap hari jam 6 sore di ANTV. Kak, aku minta kunyit dong. Mas, Mas Dodi. Mas Dodi, aku udah nemuin semua jimat yang masih tersimpan di rumahnya Mas Dodi. Dan nanti semua itu akan aku sita, aku bawa, karena ini emang ngeganggu. Dan kenapa aku bersihinnya di tangan Mas Dodi, pemirsa? Karena yang aku lihat, Mas Dodi itu kan ngasih makan ya ke si genderuwo itu. Dan dia itu coba tadi untuk menarik tangannya Mas Dodi lagi. Saya harap setelah ini Mas Dodi benar-benar kapok, jangan melakukan pesugihan atau perjanjian dengan makhluk manapun dengan tujuan apapun. Ya Mas, karena Mas Dodi udah ngeliat langsung kan apa efeknya. Ya udah, Kak Sri dan kakak-kakak yang lain deh aku minta tolong nanti bantu. Ini semua kita sita. Kesuksesan yang diraih dengan cara yang singkat akan mendapatkan kebahagiaan yang singkat pula tanpa nikmat yang sempurna. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku menganut aliran ilmu hitam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ita. Saya mau tancapin ini dulu. Silakan, Mbak Renzi. Selamat malam, Ita. Ya, malam. Ada yang mau diceritakan? Iya. Kalau itu saya boleh taruh ini di pojok-pojok. Ini untuk apa? Untuk ritual saya. Ritual. Iya. Bagaimana? Kenapa Anda nggak ngerasa nyaman di sini? Tidak. Saya hanya menjaga-jaga aja kok. Iya, udah boleh. Silakan, silakan. Asalkan Anda nyaman, biar kita bisa cerita semuanya. Silakan. Sudah ngerasa nyaman? Sudah baik. Oke. Apa yang mau Anda ceritakan? Saya hanya ingin menceritakan saya ini tersesat oleh ilmu hitam. Awalnya karena apa? Saya sakit hati kepada pria yang sudah menyakiti hati saya. Lalu Anda Saya belajar pak- ilmu hitam untuk Awalnya saya tidak tahu. oh nggak tahu kalau itu ilmu hitam. Belum, saya Dia belum datang tahu. ke seseorang untuk balas sakit hatinya. Tidak. Saya tidak balas dendam. Tapi Saya hanya diikuti oleh Raja Genderuwo. Setelah saya frustasi, saya stres berat karena saya ditinggalin sama cowok yang saya cintai. oke. Saya frustasi. Akhirnya dengan keadaan saya depresi seperti itu, Raja Genderuwo masuk ke badan saya tidak sadar. Saya di situ saya ngamuk-ngamuk. Saya tidak sadarkan diri. Raja Genderuwo itu namanya Mbah Bongkok. Mbah Bongkok. Mbah Bongkok. Tahu dari mana Anda namanya Mbah Bongkok? Karena saya sudah ke
sempat dibawa berobat sama keluarga saya. Oke, setelah itu Mbah, ini begitu sebut Mbah Bongkok kenapa tiba-tiba ada yang jatuh gini ya? Tadi nggak mau disebut kali namanya ya. Ita. Ita. Iya. Ini kayak dia kesurupan deh. Kita langsung panggil Roy aja ya kalau gitu langsung aja kita akan ajak Anda untuk langsung ketemu dengan sahabat kami. Roy Kiyoshi, silakan. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ita dengan tanggal lahir 15 Juli 1990 dan nomor rumah 120. Saya sangat takut sekali pada sosok Ita. Tetapi yang ada di tubuhnya menguasai dirinya. Sosok ini sangat kuat sekali karena memberikan dampak negatif pada dirinya. Hal ini membuat orang-orang takut untuk melihat Ita. Entah kenapa, saya melihat ia mencoba untuk belajar ilmu hitam yang membuat ia menjadi kacau dan penuh dengan rasa ketakutan. Saya akan memecahkan teka-teki misteri Ita pada malam hari ini. Roy. Jangan ganggu partner saya. Dari tadi dia sempat cerita, tapi nyebut satu nama, tiba-tiba begitu sebut nama Mbah Bongkok, Segitunya jatuh tuh. ini langsung jatuh dan dia langsung kesurupan. Coba, Mbak Mes. Ini kayaknya bukan buat bayi. Apaan sih? Nancy Milano ya. Oh, sebenarnya. You know what? Kamu panggil Mbah Bongkok 7 kali deh. Mbah Bongkok, Mbah Bongkok, Mbah Bongkok, Mbah Bongkok, Mbah Bongkok. Jangan ya, Mas Bayu, Mas Bayu, Mas Bayu. Ini dia kerasukan Mbah Bongkok itu ya, Rat? Iya. Ini mau ngapain? Aku sih. Dia kepancing begitu Mbak Rensi manggil, dia kepancing. Jadi ketahuan dia sebenarnya siapa. Kita bisa dengar kita, bisa dengar saya, bisa dengar Roy, bisa dengar. Kalau bisa dengar, kumpulin energinya, tenaganya dikumpulin dulu, jangan berdiri dulu. Fokus pikirannya, fokus matanya, jangan sampai keluar dari studio pikirannya ya. Oke, kami akan bantu untuk berdiri ya. Oke. 1, 2, 3. Kaitannya apa ya dengan Mbah Bongkok? Ya, saya harus mencari tahu sepertinya. Apakah ada kaitan Mbah Bongkok itu sosok makhluk halus yang memang dipuja dari leluhur? Minta kunyit dong. Mas, Mas Dodi. Mas Dodi, aku udah nemuin semua jimat yang masih tersimpan di rumahnya Mas Dodi. Dan nanti semua itu akan aku sita, aku bawa, karena ini emang ngeganggu. Dan kenapa aku bersihinnya di tangan Mas Dodi, pemirsa? Karena yang aku lihat Mas Dodi itu kan ngasih makan ya ke si genderuwo itu, dan dia itu coba tadi untuk menarik tangannya Mas Dodi lagi. Saya harap
setelah ini Mas Dodi benar-benar kapok, jangan melakukan pesugihan atau perjanjian dengan makhluk manapun dengan tujuan apapun. Ya Mas, karena Mas Dodi udah ngeliat langsung kan apa efeknya. Ya udah, Kak Sri dan kakak-kakak yang lain deh aku minta tolong nanti bantu. Ini semua kita sita. Kesuksesan yang diraih dengan cara yang singkat akan mendapatkan kebahagiaan yang singkat pula tanpa nikmat yang sempurna. Berikutnya akan hadir seorang wanita yang mengaku menganut aliran ilmu hitam. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ita. Saya mau tancap ini. Silakan berada di sini. Selamat malam Ita. Malam. Ada yang mau diceritakan? Kalau itu saya boleh taruh ini di baca-baca. Ini untuk apa? Itu malah saya. Tua. Kenapa Anda nggak ngerasa nyaman di sini? Tidak, saya hanya menjaga-jaga aja kok. Iya udah boleh, silakan. Asalkan Anda nyaman, biar kita bisa cerita semuanya. Silakan. Sudah, Sudah ngerasa nyaman? sudah baik. Oke. Apa yang mau Anda ceritakan? Saya hanya ingin menceritakan saya ini tersesat oleh ilmu hitam. Awalnya karena apa? Saya sakit hati kepada pria yang sudah menyakiti hati saya. Lalu Anda Saya belajar pak- ilmu hitam untuk? Awalnya saya tidak tahu. Oh nggak tahu kalau itu ilmu hitam. Belum, saya Dia belum datang tahu. ke seseorang untuk balas sakit hati. Tidak, saya tidak balas dendam. Tapi Saya hanya diikuti oleh Raja Genderuwo. Setelah saya frustasi, saya stres berat karena saya ditinggalin sama cowok yang saya cintai. oke. Saya frustasi. Akhirnya dengan keadaan saya depresi seperti itu, Raja Genderuwo masuk ke badan saya tidak sadar. Saya di situ saya ngamuk-ngamuk. Saya tidak sadarkan diri. Raja Genderuwo itu namanya Mbah Bongkok. Mbah Bongkok. Mbah Bongkok. Tahu dari mana nih namanya Mbah Bongkok? Karena saya sudah ke orang pintar. Oh jadi Saya sempat dibawa berobat sama keluarga saya. oke, setelah itu ini begitu sebut Mbah Bongkok, kenapa tiba-tiba ada yang jatuh? Kenapa disebutkan namanya ya? Mbah Bongkok. Ita, Iya. ini kayak dia udah kesurupan ya. Kita langsung panggil Roy aja ya kalau gitu. Kalau gitu langsung aja kita akan ajak Anda langsung ketemu dengan sahabat kami, Roy Kiyoshi. Silakan. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ita,
dengan tanggal lahir 15 Juli 1990 dan nomor rumah 120. Saya sangat takut sekali pada sosok Ita. Tetapi yang ada di tubuhnya menguasai dirinya. Sosok ini sangat kuat sekali karena memberikan dampak negatif pada dirinya. Hal ini membuat orang-orang takut untuk melihat Ita. Entah kenapa, saya melihat ia mencoba untuk belajar ilmu hitam yang membuat ia menjadi kacau dan penuh dengan rasa ketakutan. Saya akan memecahkan teka-teki misteri Ita pada malam hari ini. Roy. Jangan ganggu partner saya bilang. Ini dari tadi emang kayak gini. Dari tadi dia sempat cerita, tapi nyebut satu nama, tiba-tiba begitu sebut nama Mbah Bongkok, Segitunya jatuh tuh. ini langsung jatuh dan dia langsung serban. Coba Mbak Rens. Dia kayaknya bukan ngerebut Bayu deh. Apaan sih? Langsung Nancy Milano. Oh, sebut. You know what? Kamu panggil Mbah Bongkok 7 kali deh. Mbah Bongkok, Mbah Bongkok, Mbah Bongkok, Mbah Bongkok, Mbah Bongkok. Jangan ya! Mas Bayu, Mas Bayu, Mas Bayu. ini dia kerasukan Mbah Bongkok itu ya, Ran? Iya. Ini mau ngapain? Aku sih. Dia kepancing begitu Mbak Rensi manggil, dia kepancing. Jadi ketahuan dia sebenarnya siapa. Kita bisa dengar saya bisa dengar Roy. Bisa dengar? Kalau bisa dengar, kumpulin energinya, tenaganya dikumpulin dulu, jangan berdiri dulu. Fokus pikirannya, fokus matanya. Jangan sampai keluar dari studio pikirannya ya. Oke, kami akan bantu untuk berdiri ya. Oke. 1, 2, 3. Kaitannya apa ya dengan Mbah Bongkok ya? Saya harus mencari tahu sebenarnya. Apakah ada kaitan Mbah Bongkok itu sosok makhluk halus yang memang dipuja dari leluhurnya atau memang dia bertandang ke sana kemari dengan ke goa yang mana-mana? Jadi Ita ini dia stres, sakit hati sama seorang laki-laki. Dan pada saat kondisinya frustasi, dia kerasukan Gundurwo katanya. Dan begitu dibawa sama keluarga ke orang pintar, Gundurwo yang masuk ke dalam badannya Ita ini namanya Mbah Bongkok. Mbah Bongkok. Dan begitu tadi Ita nyebut kata Mbah Bongkok, itu jatuh dan dia kerasukan. Iya, saya tahu. Kekuatannya besar sekali ya, Mbak Ita. Berarti Mbah Bongkok ini masih terus ikutin Ita dong? Iya. Entah kenapa ya, hati saya pengen gambar deh. Gambar Mbah Bongkok. Tapi sebelumnya saya ingin bacakan datanya terlebih dahulu. Ita dengan tanggal lahir 15 bulan 7 1990 dan nomor rumah 120. Betul. Kita beneran datang ke sini sebenarnya mau lepas, dan ini Mbah Bongkok ini sering datang merasuki badannya Mbak Ita. Iya, Makanya datang ke sini kalau supaya dia disebut-sebut namanya, pasti dia datang. Oh, sering disebut dan sering masuk. Makanya saya lelah dengan semua ini, saya ingin menetralisir semua badan saya. Tapi saya lihat Ita ini orang baik loh. Tidak ada niat sama sekali untuk menyerang. Tapi dikendalikan oleh makhluk gaib. Entah itu Mbah Bongkok, entah itu Mbok siapa, nenek-nenek. Tapi saya melihatnya kita itu sincere gitu loh. Tulus gitu kan. Tapi memang kalau lagi kumat, itu jangan deket-deket deh sama si Ita. Mungkin gelas bisa pecah kali kena kepala kita. Karena faktor X. Kita harus bedain ya. Ada orang yang alibi nih. Ini pasti gara-gara penjaga gue gitu. Yang satunya yang sincere,
dia nggak tahu apa-apa, dia tiba-tiba kayak gitu sendiri. Nah itu kita harus tahu bedanya itu. Karakter atau memang dikendalikan sama Mbah Bongkok atau apapun. Kalau yang ini yang kamu lihat memang karena pengaruh faktor X tadi. Pengaruh dari faktor X gitu. Jadi ya memang dia benci dengan laki-laki ya. Maaf, karena tersakiti gitu. Dan akhirnya malah ditempelin ya kan. Bentuknya seperti apa sih, Roy? Si bapak yang tadi kamu lihat. Saya pengen banget gambar di sini. Sebenarnya mengerikan sekali ya. Kau udah pernah lihat Mbah Bongkok langsung? Nah, Iya, di kaca. di kaca? Setiap kali saya berkaca, terkadang sekelebat bayangan dia. Waktu dibawa keluarga ke orang pintar, itu tujuannya untuk apa? Untuk ngobatin saya. Ngobatin supaya nggak ditempelin Karena- sama Mbah Bongkok lagi. Karena saya ngamuk-ngamuk seperti orang yang tidak jelas. Tapi nggak berhasil. Saya tidak. Maksudnya dibawa ke orang apa? Sorry tadi Ke orang pintar. Tapi bukannya ke ini ya, psikiater di samping itu ya. Itu dia. Minum antidepresan untuk mengendalikan. Saya tahu kamu diikuti oleh Mbak Bongkok dan dikendalikan, tapi secara manusia ada faktor medis biar balance. Tetapi sakit saya itu kan mungkin kedua orang tua saya melihat saya tidak wajar. Tidak melihat tanda-tanda saya sakit fisik, sakit apa medis. Enggak. Beliau juga tidak tahu saya putus dengan pacar saya. Si pria jahat itu. Jahat banget ya. Jahat. Gak ada kata maaf dong. Tidak. Saya hanya mendoakan. Semoga dia baik-baik saja dimanapun dia berada. Jadi nggak ada kayaknya untuk menyakiti, balas dendam, sesuatu. Ya. Tidak ada. Saya hanya ingin menetralisir badan saya datang ke sini. Minta tolong sama Roy. Saya akan membantu Ita karena saya lihat Ita orangnya tulus. Dan apa namanya? Ini loh gue, tolongin gue. Dia tadi gitu tuh bukan dia. Jadi dia butuh pertolongan sih sebenarnya. Pokoknya setiap ada yang sebut nama itu, pasti saya akan Coba kamu nyerang sebut orang itu. sekarang Mbak Amir. 7 kali. Coba. Kita jagain. Kita jaga kok. Cobain deh. Mbah Bongkok. Tapi masih ada memang. Harapannya memang dia muncul, datang dan bisa kita mengusir pelan-pelan. Baik-baik kita pergi. Mbah Bongkok, Mbah Bongkok, Mbah Bongkok, Mbah Bongkok, Mbah Bongkok, Mbah Bongkok, Mbah Bongkok. Itu kan? Bukan. Hujan lempar. Banaspati. 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 Semoga semua makhluk berbahagia.
saya lihat di sini ini dia belum bersih nih. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Coba deh kau panggil lagi Mbak Bongkok sampai 14 kali. Agak jauh di sebelah sana aja mbak. Dan keras biar kedengaran Bagian sampai sini sini. tuh. Mbah Bongkok. Jadi dia Mbah nggak akan ngejar ke sana. Jadi Kenceng ya? saya. Dari sebelah sini. Dari sebelah sini. Dari sebelah sini. Ke arah sana yang keras. Biar dia juga bisa dengar. Mbah Bongkok, 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 8. Mbah Bongkok, Mbah Bongkok, Bergerak. Mbah Bongkok, Mbah Bongkok, Keras mbak. Mbah Bongkok, Mbah Bongkok, Mbah Bongkok. Mantu ya ampun. Ih, Tuh dia mulai bereaksi lagi baik. Itu yang saya bilang. mas. Awas teman-teman. Ibu. Pelan. Jangan ganggu penonton. Maya pakai jurus. Mas Bayu, Mas Bayu. Mas Bayu. Ini datang makhluk ini ya. Dia lagi. Si Bongkok lagi. Coba panggil lagi. Saya mau lihat perbedaannya.
Mbah Bongkok. Mbah Bongkok. Mbah Bongkok. Mbah Bongkok. Iya, 11 tumbling. Mbah Bongkok. Masih ada berarti ya, begitu dipanggil langsung muncul. Dan matanya balik lagi kayak tadi. Dia coba ngedeketin kamu tapi kayaknya nggak bisa deh, Ron. Mbah Bongkok. Saya lukis gambar di sini sekalian. Awas, Roy. Saya takut dia langsung serang kamu dari belakang. Udah cukup deh, Mbah Bongkok. Mau nguasain anaknya. Dia gampang keluar tapi Baik, mau sampai kapan ya, Bay? Kalau dia gini-gini dia bakalan yang sakit si Itanya. Dia bisa kita bangunin gak, Roy? Harus dibangunin. Kita masuk lagi. Harus dibangunin. Ita, Saya minta air putih. Ita kalau dengar saya bisa bangun. Bisa bangun. Saya bantu bangun. Duduk dulu. Kasian, saya kasihan Itanya. Mbak Ita bawa apa ke sini? Bawa ritual, bawa alat-alat, atau bawa jimat? Bawa Tuh kan, saya udah bilang pasti ada perjanjian yang sulit dilepas. Boleh gak saya lihat jimatnya? Jika diperbolehkan lihat sih. Maaf kalau kami lancang, tetapi saya pengen lihat. boleh Kak Roy, karena saya pengen kesini. Jujur ya, ini anak baik loh sebenarnya. Tapi yang Iya. belakangnya ini bisa membunuh dia sendiri. Tapi datangnya dari mana sih? Dia bukan datang ke orang pintar loh. Justru datang ke orang pintar itu untuk menghilangkan pengaruh genderuwonya katanya. Coba kita tanya dia suka berkunjung ziarah yang enggak. Oh, itu bisa jadi ya. Karena luka dan sakit hatinya terhadap pria lalu ingin mencoba membalas dengan ilmu hitam, mungkin kita akan nanya nanti ya. Saya curiga ke arah sana sih. Dengan apa namanya? Dengan dia diputuskan dengan cowoknya, lalu kemudian dia patah hati, lalu dia pergi mencari seorang orang pintar, lalu kemudian bermain ilmu hitam, alih-alih ingin menghilangkan trauma dan mungkin membalas. Nanti akan kita tanya sebenarnya. Tapi malah kejadiannya malah enggak. Jadi Mbah Bongkoknya malah datang. Bayangin sih kalau kamu ketemu Mbah Bongkok seperti ini dalam lagi mandi nih, tapi dia memperhatikan kamu dari belakang gitu. Apa yang kau lakukan? Pingsan pasti atau lari. Banyak loh kejadian yang berhubungan dengan genderuwo ngeliatin orang mati atau bersetubuh dengan. Kalau ngeliat langsung sih ya belum pernah. Cuman pernah sih perempuan kita kayak ngimpi gitu loh. Nah, Pernah kan? mimpi kayak seseorang tuh menyamain pasangan kita Betul. dan mengajak kita berhubungan. Itu kayak beneran banget. Itulah Mbak Nancy Milano. Terus serem juga kalau Terjadi. sampai terjadi, katanya ada bisa juga yang sampai hamil anak genderuwo, ada juga kayak gitu. Mudah-mudahan bisa Bisa daerah-daerah ya kalau kayak gitu. Biasanya sih daerah-daerah kalau di perkotaan kayak gini udah mulai jarang. Jarang. Oh ini coba saya tanpa basa-basi saya pengen banget tahu ritualnya seperti apa. Sekali lagi ya saya pertegas Mbak Ita itu orang baik. Dari 1 sampai 10 saya nilainya 8. Yang sisanya 2 nakal-nakal biasa. Tapi sayangnya Mbah Bongkok itu ngelendotin kamu terus. Kalau ada Mbah Bongkok datang, lu langsung bentak. Itu untuk supaya dia jangan ngikutin gue lagi.
Ya Dennis, silakan lakukan apa yang biasa dilakukan. Monggo. Mbak Rensi, kamu punya tugas dan PR lagi. Simak. Apa tuh? Kamu suruh dia minum ini. Ini dikocok dulu, ini air kunyit. Air kunyit sama perempuan biasanya mereka lebih nyaman. Mungkin Berensi perlu tahu ke air kunyit untuk apa? Ron? Iya. Cleansing. Oh biar yang ada di badan dia ya. Kan ada Kalau baunya. kita Oh my Gimana god, caranya? seriously? Lu masuk lagi? Ini beda lagi Ron. Oke, saya butuh 5 macan. Kamu perlu kasih dia ini. Itu gimana nih jadi? Ada belatung Ron. Gimana ngasihnya? Kayaknya mesti dipegangin deh, Mas Baik. Iya, Aku kita kasih ke butuh dia. diikat gitu, di plaster. Mas Baik pegangin Iya, dia bisa saya nggak? Terus aku pegang. kasih ke mulutnya. Kita pegangin nih Ron. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Mas Baik tahan dia deh, aku kasih ini. Ayo Mbak, ayo Mbak. Mulutnya dibuka. Pegang tangannya aja, pegang tangannya. Pegang tangannya. Pegangnya kenceng Mas. Biar ini kasih ke mulutnya. Kasih mulutnya buka aja, Mas. Dinaikin Mas Baik, dinaikin Mas Baik. Saya takut. Cacing! Ini udah Mbak. Udah. Kasih lagi. Dari kepalanya aja. Dari kepala. Yuh, Kepalanya diginiin. Disiram. Dari sana. harus pakai air. Air lagi. Oh, air mawar cukup ya. Ini kayaknya Mas. Iya. Lepas terus ya. Dia udah lepas tuh. Udah Mbak. Jimatnya kamu mau ngapain Ron? Udah lepas kali ya? Bakar. Masih jimatnya itu kali itu. Dilarang ke laut. Dilarang ke laut aja. Ini kita sita ya. Iya. Nggak perlu dibakar di sini. Kalau dibakar dia bahannya metal ya. Akan nggak bisa. tidak bisa terbakar. Iya Nggak sih. bisa. Kalau mau masukin di dalam arang lalu dia akan menghitam tapi tidak terbakar juga. Apa disita aja? Oh udah mati dia juga. Disita. Masukin ke ruang isolasi. Iya masukin ruangan isolasi. Apaan tuh? Ya ampun. Apaan tuh? Nggak tahu tuh ledakan energi. Apaan sih tuh? Mana? Itu Mbak Oh, Bongoknya iya. bukan karena marah. kan? Jangan panik ya. Jangan teman-teman panik ya. Tenang ya. Aduh, Tenang. belatungnya keluar darah loh. Kasihan loh ini. Duduk tenang. Duduk tenang. Udah yuk. Iya. Duduk. Duh, banyak banget belatung di tribun penonton. Ini pasti reaksi ini Mbak ya Bongkok yang di kena tulahnya si Mbah Bongkok tadi dia yang ketawain kali ya. Jadinya Mbah Bongkoknya kirim kayak gituan. Bau loh. No, thank you. Udah sadar ini belum? Ini kita Udah bangun. hilang. Kasihan Itanya harus dibangunin. Ayo Mbak Ita. Tapi udah nggak ini kan? Udah, Udah ya. nggak. Tadi Udah siul. diminum kan? Udah. Udah, nggak apa taruh aja. Udah bisa dengar saya. Udah. Ayo bangun ya. Yuk, saya yakin dia udah nggak apa-apa. Kayaknya itu ledakan tadi itu udah keluar deh itu. Baunya ada yang bau yang aneh banget. Coba kita tolong Ya. minum lagi dong. Ih banyak belatung. Aku takut keinjak, kasihan Banyak mereka. belatung. Sama. Dulu aku takut belatung loh, sekarang saya Sebelah. Yang mana aku ya?
cuma mau pesen. Kalau di rumah ada benda-benda yang memancing Mbah Bongkoknya datang, udah dibuangin pakai martil. Jadi kayak misalnya itu kamu hancurin pakai martil, dan jangan ada jangan ada tempat untuk Mbah Bongkok untuk tinggal. Piring-piringan, what's the name? Like a singing bowl, gelas, jimat putih. Saya ngeliat kau masih ada jimat warna putih sebenarnya, tapi nggak tahu ini di mana. Apakah kau bawa ya? Tuh kan. Aduh, Masih ini ada lagi. makanya Coba keluar Jangan ya. dikeluarin Keluarin aja, Saya semua minta aja ditaruh tolong di sama meja. Kak Roy untuk bersih. Iya, makanya Iya. Makanya jimatnya dikasihin aja, jangan pegang-pegang. Oh, masih ada ini. saya tuh punya firasat tau, Bay. Ini nggak bakalan semudah itu kalau dia punya barang. Itu Mbah lo pikir. Bongkoknya keluar dari Dari situ, situ. masuk situ. Saya mau sita itu. With or without permission, aku sita. Ini cincin itu sama minyak yang kamu bawa, kita sita semua di ruang isolasi ya. Ya mudah-mudahan kedepannya hidup kamu bisa lebih bahagia tanpa kehadiran makhluk-makhluk ini. Mbah Bongkok, saya umat panjang dan lain-lain. Iya, iya, iya. Banyak mendekatkan diri sama di atas. Sakit hati lagi lah ya Iya, sama cowoknya sakit ikhlasin hati aja. aja. Sebanyak cowok sebidang di luar sana yang baik. Oke. Jadi kalau sakit hati, mendekatnya jangan ke arah yang salah. Iya, curhatnya ke atas aja, curhatnya ke Tuhan aja. Oke. Ini tadi sorry saya lupa, semua barang-barang ini nggak boleh kamu bawa pulang lagi ya. Ini akan Harus saya disita. sita. Kemungkinan akan disita, kemungkinan akan dilarung ke laut oleh tim kita juga. Baik. Siap. Oke Mbak Ita, kami harap yang terbaik ya buat Anda. Terima kasih selamat. Terima kasih ya Kak Bayu. Mohon maaf Ma- ya semua. Enggak apa-apa. Enggak. Apa? Terima kasih. Dia baik loh, bener. Gara-gara ini nih, setan kacrut si Mbah Bongkok. Nyebelin kan? Jangan pernah bermain ilmu hitam untuk melampiaskan amarah kita. Karena itu akan membuat kita sengsara sampai akhir hayat. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Dodi dan Ita. Dua-duanya adalah pelaku mistis dengan kepribadian yang berbeda. Kalau Dodi, dia melakukan ritual mandi di sini dan bahkan bisa dibilang tidak simpatik ya, malah mau menantang seorang Roy Kiyoshi menggunakan teman-temannya. Sementara Ita di sini sebenarnya karena sakit hati, frekuensinya sangat mudah dimasuki oleh makhluk-makhluk astral dan akhirnya dia berurusan dengan Mbah Bongkok. Kenduru. Tanggapan kamu, Ron? Siapa tadi yang pertama? Dodi. Dodi. Dodi dan Ita adalah dua pribadi yang berbeda. Kalau ditanya bagaimana tanggapan saya lebih respect terhadap Ita. Karena Ita adalah orang yang baik, tetapi dia itu diikutin makhluk halus. Nah, saya curiga juga nih, Ita di rumahnya mungkin masih ada rumah-rumahan buat Mbah Bongkok. Semoga itu hilang ya. Dan Dodi, saya kurang respect karena dia punya attitude dan manner kurang bagus. Dan dia tidak bisa mendeliver message, memberikan pesan ke orang. Sebenarnya apa sih yang mau lu ceritain? Dan tapi lebih ke arah kayak menantang. Ingin lepas tapi nantang. Jadi ya, aku lebih respect itu. Lebih simpatik Ita ya. Ya, aku lebih simpatik. Oh, dan semua. Ya sih, kembali kalau ngeliat Dodi kayaknya lebih menantang banget dan gak ada rasa takut bagaimana. Kalau Ita masih kayak ada rasa yang takutnya gitu ya. Karena begitu dia nggak dipengaruhi, Karena itu dengan bedanya. dipengaruhin aja sebenarnya. Iya. Karena pegang jimat-jimat itu kali ya. Jadi mudah-mudahan setelah malam hari ini Ita dan Dodi bisa menemukan kebahagiaan tanpa menggunakan hal-hal mistis lagi. Rensi Milano, terima kasih banyak sudah hadir. Sama-sama. Sukses semuanya Mbak Rensi, rencana baik dan karirnya ke depan. Terima kasih, Terima Mbak kasih Rensi. banyak. Kita udah tegang ini, aduh. Iya, baik-baik ya, mudah-mudahan gak ada yang ikut dari sini ya Nggak ada, Mbak. nggak, jangan. Oke. Aman kan buat Mbak Aman, Rensi ya? Aman dong. Aman banget. Oke, Roy Kiyoshi terima Terima kasih. kasih, Bas. Terima kasih banyak. Ceramahnya. Terima kasih, baik. Pemirsa, harta yang didapat dengan cara yang sesat justru akan berakhir dengan cepat. Tapi sebaliknya, apabila harta yang didapatkan dengan cara yang berusaha dan juga berdoa, maka akan berakhir lama dan berujung bahagia. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini, Menembus Mata Batin.